Islam dan kaum muslimin menjadi perhatian dunia. Kenapa ya orang Islam kok sulit kena virus corona? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika tawaf sudah sedikit orang-orang yang datang karena dihalangi orang untuk masuk. Yang terjadi apa? Mekah, Madinah dan negeri sekitarnya akan gempa. Gempa itu kan goncangan tadi Pak, karena melemah. Sumber energi positif yang akan menghalau segala kejahatan, energi negatif itu tertahan karena orang-orang dilarang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Akhirnya tertahan. Sementara maksiat dibuka lebar-lebar di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Melihat kondisi ke depan, kita sekarang sedang menyalip dengan kecepatan yang Allah kehendaki. Islam dan kaum muslimin menjadi perhatian dunia. Kenapa ya orang Islam kok sulit kena virus corona? Tapi maaf Ustadz, bukankah Uni Emirat Arab sudah kena pula di sana? Bukankah Oman sekarang ini sudah mengerikan juga virus corona? Bukankah Iran apalagi? Jawaban saya, mereka sendiri membuka pintu itu. Oman sudah menjadi kota wisata, Bahrain sudah menjadi kota negara wisata dunia. Apapun jenis maksiat mereka buat di sana. Apalagi Uni Emirat Arab. Jangan tanya tentang Dubai. Teksasnya Timur Tengah itu adalah Dubai. Jangan tanya itu Pak. Arab Saudi sejak 2016 di tangan putra mahkota sudah dirubah menjadi negara sekuler. Pintu-pintu maksiat dibuka lebar-lebar. Betul tidak? Mereka yang membuka pintu-pintu maksiat itu, mereka halalkan apa yang sebelumnya haram. Dan satu persatu secara Islam mereka pijak-pijak, mereka injak-injak. Sehingga sebentar lagi coba lihat Pak, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika tawaf sudah sedikit orang-orang yang datang karena dihalangi orang untuk masuk. Yang terjadi apa? Bapak pernah main gasing? Pernah main gasing? Bagaimana gasing itu ketika putarannya masih sangat kuat? Gasing itu stabil apa tidak? Tapi ketika dia melambat dan semakin melemah, apa yang terjadi dengan gasing tersebut? Dia goyang, semakin goyang dan semakin kencang dan semakin kuat getaran goyangnya. Betul tidak? Dia bisa oleng ke kiri ke kanan. Ini yang terjadi Pak. Bumi ini bergantung kepada energi langit yang bersambung dengan bumi, dan itu hanya dihasilkan dari putaran tawaf orang-orang beriman yang mengelilingi Ka'bah. Ketika orang-orang beriman mengelilingi Ka'bah dikurangi jumlahnya masuk, yang terjadi adalah sedikit sekali orang yang akan tawaf. Dan ini berbahaya untuk bumi Pak. Maka Rasul mengatakan di akhir zaman, di tengah-tengah kekacauan di muka bumi, Mekah, Madinah dan negeri sekitarnya akan gempa. Gempa itu kan goncangan tadi Pak, karena melemah. Sumber energi positif yang akan menghalau segala kejahatan, energi negatif itu tertahan karena orang-orang dilarang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Akhirnya tertahan. Sementara maksiat dibuka lebar-lebar di Mekah, Madinah dan sekitarnya, maka tak seimbang lagi, terjadilah gempa-gempa. Nabi berkata, Imam Mahdi muncul nanti ketika maksiat terbuka pintunya di Mekah, Madinah dan sekitarnya, dan saat itu gempa-gempa terjadi. Di tengah-tengah itulah Al-Mahdi nanti akan dibaiat. Merinding Pak kalau kita ikuti ini semua. Lalu kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Rasulullah berkata, syarat akhir zaman itu nanti adalah Baitul Maqdis kembali dijajah oleh musuh Allah dan musuh kita. Ternyata pelaku penjajahan Baitul Maqdis kita sekarang ini adalah si Donald Bebek. Dia pelakunya, dia mewujudkan hadis itu. Kita geram dan marah, kita sangat murka dan kita sangat tidak terima. Tapi ingat hadis itu, kita akhirnya tersenyum walaupun senyum itu sangat pahit. Kita tersenyum. Yes. Berarti inilah dia masa dikatakan Nabi. Setelah mereka menguasai Baitul Maqdis dengan cara-cara yang kotor ini, maka yang terjadi apa? Rasul mengatakan Baitul Maqdis nanti akan dimerdekakan, akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terkuat yang berdatangan dari seluruh penjuru bumi. Mereka punya ciri-ciri khas. Mereka adalah para ahli ibadah, para ahli ilmu yang memiliki akhlak yang mulia, dan mereka punya cara tempur yang tidak pernah luntur, dan tidak ada satupun kekuatan di bumi bisa mengalahkan mereka. Saya lihat ini adalah para mujahidin yang ada sekarang di Timur Tengah. Dan yang tak pernah terkalahkan itu adalah mujahidin Emirat Islamiyah
Taliban yang ada di Afghanistan. Dua negara superpower dunia ditumbangkan oleh Mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Pertama, Uni Soviet, hancur berkeping-keping, Pak. Lalu Amerika merasa sudah tidak ada lagi pesaingnya. Amerika ajak seluruh sekutu-sekutunya keroyok rame-rame Emirat Islamiyah Taliban, termasuk dengan pemerintah bonekanya yang ada di Afghanistan. Gulung tikar seluruhnya, Pak. Satu persatu lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Inggris lari, Prancis lari, Belanda lari, Jerman lari, semuanya menyerah, tak sanggup melawan Emirat Islamiyah Taliban. Allahu Akbar. Kemudian terakhir 2019 kemarin, di bulan Agustus September, dengan resmi dalam keadaan hina, Amerika mundur dan menarik semua kekuatan dan militernya yang ada di Afghanistan.